Tiba-tiba lagi mereka asik-asik ngobrol, belum tidur, kurang lebih sekitar jam setengah satu, hampir jam satu begitu. Mereka semuanya diem gitu. Saat ngedenger ada bunyi ayam. Kruk, 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 kruk gitu. Dan ayam itu ternyata dari belakang, dari arah dapur gitu. Kruk, 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 kok, 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 kruk, 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 kayak gitu. Mbak Amber langsung, Pak, kuntilanaknya, Pak, kuntilanaknya. Gitu. Nah, yang lain kan langsung pada histeris, pada ketakutan. Nah, ibunya Mbak Amber langsung nyamber si dedek bayinya yang cerita ke-327 di Lapak Horor datang dari salah satu kawan subscriber juga. Kawan subscriber dari Pekalongan, namanya Mbak Ambarwati. Jadi Mbak Ambarwati itu pernah punya pengalaman dengan salah satu keluarganya yang waktu itu baru saja meninggal. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita ini, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah kasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Balik lagi ke ceritanya Mbak Ambar atau Mbak Wati ya, Mbak Ambar aja kali ya. Ke ceritanya Mbak Ambar, jadi waktu itu kejadiannya itu sekitar tahun 2004, di mana kakak perempuannya itu lagi hamil tua, udah hampir melahirkan lah, usia mungkin sekitar 8 bulan lebih, bener-bener udah hampir gitu. Dan entah kenapa, jadi waktu itu mereka itu masih gabung sama orang tuanya, masih ikut siapa ya, suaminya Mbak Ambar ikut mertua lah begitu, jadi masih gabung. Mbak Ambarwati kan adiknya belum menikah waktu itu, jadi masih tinggal di sana. Nah, disitulah semuanya terjadi, disitulah Mbak Ambar itu menyaksikan sesuatu yang di luar nalar, dan itu benar-benar ya cukup bikin shock Mbak Ambar gitu. Di kehamilannya yang ke-9 bulan, sering terjadi keanehan. Jadi di rumah itu sering banget tiba-tiba kecium bau-bau yang aneh seperti bau wangi atau bahkan bau anyir, bau amis-amisnya darah seperti itu. Dan itu tiba-tiba selalu terjadi itu antara pukul 10 malam sampai tengah malam, sampai jam 12-an. Sering banget, hampir setiap hari. Wah, kok ada bau ini ya, ada bau itu ya, kayak gitu hampir setiap hari. Itu menjelang hari H melahirkan kakaknya Mbak Ambar itu. Nah, singkat cerita, setelah mengalami hal-hal seperti itu setiap hari, singkat ceritanya itu datanglah hari H di mana kakaknya atau Mbak Rosi melahirkan. Dan sialnya atau naasnya, Mbak Rosi itu nggak bisa diselamatkan. Mbak Rosi itu meninggal, tapi anaknya masih bisa diselamatin gitu. Dan udah anaknya kan bayinya keluar begitu, cuman Mbak Rosi itu kurang lebih sekitar 2 jam setelah melahirkan terus meninggal begitu ya. Intinya setelah itu, ini disingkat aja ceritanya, prosesi pemakaman semuanya berjalan dengan lancar. Tapi lagi-lagi ada sesuatu yang terjadi. Sebenarnya udah sempet kayak jadi pembicaraan keluarga ya.
Ini apakah yang sering kita alami di rumah ini? Kayak bau-bauan seperti itu. Apakah ini sebuah firasat atau gimana gitu? Kok ya kasihan banget ini anak nih. Ibunya belum sempat ngelihat ibunya gitu, tapi ibunya udah meninggal seperti itu. Dan ternyata setelah itu normal ya, kayak diadain tahlilan kayak gitu. Itu normal pada umumnya seperti itu di masyarakat situ. Dan beberapa malam kemudian, kalau nggak salah itu di malam ketiga, itu selepas acara tahlilan ya, masih mungkin budaya yang sama. Kalau ada orang yang meninggal, itu keluarga pada tidur di bawah, katanya buat nemenin gitu ya. Jadi tidurnya tuh nggak di ranjang, tapi pada gelaran pakai kasur. Ada yang pakai kasur, ada yang cuman gelaran di karpet gitu doang. Nah itu keluarga besar itu tidur di sana semua, ngumpul jadi satu di ruang tengah. Sebenarnya kalau mau ditanya jujur-jujuran, beberapa dari anggota keluarganya Mbak Ambar itu ada rasa takut juga begitu ya. Meskipun nggak ada korelasinya secara langsung, kan memang ada mitos kalau orang meninggal lagi hamil itu kan bakal serem katanya kayak gitu. Dan ini kan nggak ada hubungannya. Mbak Rosi kan meninggalnya nggak dalam keadaan hamil. Jadi bayinya udah lahir, tapi tetap aja yang kebayang itu yang gimana-gimana gitu, yang serem-serem, yang aneh-aneh, kuntilanak lah, sundel bolong atau apa seperti itu. Dan ya malam itu bener-bener nggak ada satupun yang tidurnya itu berani misah. Jadi di sana tuh kalau nggak salah itu ada sekitar 7 atau 8 orang anggota keluarganya, termasuk Mbak Ambar, sama suaminya Mbak Ambar, sama ada anak bayi juga di sana. Malam hari, malam ketiga, malam pertama, malam kedua itu semuanya aman-aman aja, nggak ada apa-apa. Hampir semuanya itu tertidur, mungkin karena saking capeknya ya habis prosesi pemakaman. Nah, malam ketiga ini nih baru mulai sesuatu itu. Jadi pertama itu sekitar jam 8 atau jam 9 malam, si bayi tiba-tiba nangis, kejer gitu kan. Bingung ini nangis kenapa ya? Oh mungkin lapar, mungkin minta nyusu, minta netek gitu kan. Untungnya di situ ada kakaknya lagi, berarti kakaknya Mbak Rosi. Itu punya bayi yang udah usianya tuh sekitar 1 tahun 2 bulan. Jadi masih dalam masa menyusui, dan alhamdulillahnya si anaknya Mbak Rosi itu, bayinya Mbak Rosi, bisa ditetein sama budeknya ya, berarti manggilnya sama budeknya itu. Tapi tetap setelah ditetein, dilepas nangis lagi, ditetein, dilepas nangis lagi, dipegang badannya adem aja, normal, semuanya normal. Terus mohon maaf ya, maksudnya kayak kotorannya itu juga semuanya normal gitu, nggak ada indikasi kalau si bayi itu sakit. Coba badannya dibuka, dibolak-balik gitu, takutnya ada biang keringat yang bikin nggak nyaman, atau mungkin ada lecet di popoknya seperti itu. Semuanya dicek normal semuanya, nggak ada apa-apa, cuman aneh aja. Lagi netek, nangis gitu, dilepasin. Nanti minta netek lagi, diem lagi, nanti nangis lagi. Dan itu terus-menerus berlangsung sampai kurang lebih sekitar jam 12 malam. Setelah lewat tengah malam, si bayi itu tiba-tiba diem, bener-bener diem, dari nangis kejer gitu, gitu, tahu-tahu pet diem, dan dia tertidur gitu. Wah, ini kok tidurnya cepet banget, malah pada bingung, pada heran gitu kan. Ini anak tadi nangis kejer, kok tiba-tiba langsung diem kayak gitu, dan tertidur. Ya udah, alhamdulillah udah tenang. Yang lain juga bisa istirahat, karena tangisan bayi itu kan cukup mengganggu ya. Cukup mengganggu orang-orang dewasa yang lagi tidur itu, mungkin karena frekuensinya tinggi juga, suaranya melengking, itu bikin susah tidur. Nah, udah, si anak bayi tadi tertidur, semuanya kan udah siap-siap tuh. Siap-siap pada mulai tidur, beberapa udah pules juga. Mbak Ambar belum pules, masih kelap-kelip. Tiba-tiba, jadi posisi tidurnya Mbak Ambar itu di sisi pinggir rumah, di mana di situ ada jendela besar kaca, ditutup korden.
Mbak Ambar itu deket situ di bawah jendela itu. Jadi kalau misal ada suara-suara dari luar yang dari samping rumah itu bakal kedengeran jelas, cukup jelas di situ. Lagi tidur di sana, posisi badannya tuh ngadepnya ke atas, tidurnya telentang. Tiba-tiba Mbak Ambar itu ngedenger ada suara krosek gitu ya dari sebelah rumah. Jadi rumah di sana itu bukan kayak rumah, masih rumah perkampungan yang biasanya sisi kanan kirinya tuh masih ada tanah, masih ada halaman, depan rumah, belakang kayak gitu tuh masih. Nah, itu dari halaman samping rumah itu tiba-tiba ada suara itu tadi, krosek sama pelan-pelan, samar-samar. Si Mbak Ambar itu ngedenger ada kayak suara ayam gitu. Kok gitu. Tapi kayak ayam betina, bukan ayam lagi kukuruyuk kayak gitu, bukan, tapi kayak ayam kok kayak gitu. Kok. Itu karena malam, jadi suaranya kan lumayan kenceng, hening banget. Lumayan suaranya jadi jelas banget. Ini kok kayak ayam ya, malam-malam kok ada ayam begini. Ini apaan gitu. Terus dipantau gitu, didengerin ini beneran ayam atau bukan. Nah, di sana di samping rumah itu kebetulan bertepatan dengan tempat di mana ari-arinya Mbak Rosi, ari-ari bayinya itu dikuburin di situ, di sisi yang jauhnya ya, bukan nempel sama rumah, tapi di pagar, ada pagar dari kayu situ. Nah, di dekat sana, di situ juga dikasih lampu, lampunya tuh masih lampu sempor, lampu ceplik, lampu apalah, masing-masing daerah sebutannya beda, yang jelas lampu minyak gitu. Masih kecil. Lampunya itu kecil, itu katanya syarat biar nggak gelap gitu, buat nerangin aja. Nah udah, Mbak Ambar tuh jadi inget loh, di sana ini kayaknya suaranya dari arah ari-ari nih, dari arah kuburan ari-ari. Apa ya itu, suara apa ya, kok ada ayam nih, jangan-jangan nanti diceker-ceker, dipatokin lagi. Tapi Mbak Ambar di situ mikirnya, ari-ari kan ada garamnya, masa ayam doyan gitu matokin garam. Udah biarin aja deh, kata Mbak Ambar gitu. Biarin aja, dia tetap diem gitu kan. Tiba-tiba bapaknya itu ngedatengin, ngelewatin beberapa anggota keluarga yang lain, tuk gitu. Bar Durung pak, katanya. Udah, belum tidur kamu ya? Belum pak. Kenapa pak? Gitu. Sini, kata bapaknya. Akhirnya Mbak Ambar pun bangun, diajak minggir ke arah agak ke belakang sana. Bar, kamu denger nggak sih ada suara ayam, katanya. Iya pak, aku dari tadi juga merhatiin itu pak, memang lagi ada suara ayam pak, dari arah sebelah gitu. Nah, bapak itu ngedengernya suara ayam itu dari belakang. Tadi dari belakang waktu bapak ke kamar mandi itu kayak gitu ada suara ayam, tok kayak gitu. Jalan nggak tahu ke samping sana. Itu apa ya Mbar ya? Ntar jangan-jangan kuntilanak lagi Mbar. Kayak gitu, bapaknya itu udah ketakutan ternyata. Wah, bapak jangan ngaco, enggak, bukan. Itu paling ayam beneran pak. Ayam tetangga kali lagi jalan-jalan gitu. Jam segini kan ya udah pagi pak. Ntar dulu, bukan. Masa sih nggak wajar, kata bapaknya tuh seperti itu. Kamu dengernya di mana? Aku sih dengernya di samping pak, itu kayaknya suaranya deket ari-ari deh gitu. Wah, deket ari-ari, beneran kamu? Iya pak. Tengokin juga katanya, kamu berani nggak, kata bapaknya. Berani pak. Nah, Mbak Ambar tuh akhirnya kesana pelan nggak mau ngebangunin yang lain yang lagi pada tidur. Biasa buka korden sedikit gitu kan, srek. Nggak ada apa-apa pak. Aman ari-arinya, nggak ada ayam juga, nggak kelihatan gitu. Oh gitu ya, udah tidur mungkin beneran ayam tetangga kali cuman lewat nih. Tapi ya iya, apa masa iya ayam itu malam-malam keliaran? Kan katanya ayam itu kalau malam nggak bisa ngelihat atau penglihatannya itu buruk gitu. Ya iya juga sih pak, ya udah tidur aja lah pak lah gitu. Bismillah, semoga semuanya selamat gitu. Akhirnya bapaknya pun balik lagi tidur ke sisi yang agak jauh sama Mbak Ambar. Mbak Ambar balik lagi ke posisi semula di deket jendela itu. Lagi-lagi baru mau ngeliat begini, kok tiba-tiba ngedenger lagi kruk gitu. Itu kayak suara ayam juga. Ini apa ya, kok ayamnya balik lagi gitu kan. Langsung kan refleks, karena sebelumnya pas dicek itu kan nggak ngeliat apa-apa, jadi nggak takut. Itu langsung refleks bangun gitu, coba nengokin begini sambil matanya tuh riep-riep.
Ditengokin begini, astagfirullahaladzim, itu apa ya katanya? Itu apa ya? Jadi Mbak Ambar itu ngelihat ke arah tempat di mana ari-arinya Mbak Rosi itu dikubur di situ. Di sana ada satu sosok perempuan, pakai bajunya putih panjang, rambutnya panjang. Kontras, bagian sampingnya putih, tengahnya hitam begitu. Lagi jongkok ngadep ke arah ari-ari. Mbak Ambar waktu itu posisinya ngelihatnya sosok tadi tuh ngebelakangin jendela. Jadi Mbak Ambar ngelihatnya dari jendela itu tadi, ya cuman belakangnya doang. Tapi tahu kalau posisi itu adalah posisi di mana ari-ari tadi dikubur. Langsung ditutup begini kan. Nengok ke arah bapaknya, wah bapaknya udah pules. Dibuka lagi, coba sekali lagi, begini. Ternyata sosok tadi udah nggak ada. Akhirnya udah tidur, aku takut, kata Mbak Ambar. Akhirnya malam itu dia tidur, dan ya udah setelah itu malam ketiganya kejadiannya cuman itu doang. Mbak Ambar itu pertama kalinya dikasih lihat satu sosok yang seperti itu, yang entah nggak tahu apa. Keesokan harinya ceritalah Mbak Ambar itu ke bapaknya. Pak, semalam kan sampean udah tidur Pak. Bunyi ayam itu datang lagi dan aku iseng-iseng nengokin, apa sih gitu kan, ganggu banget, aku udah mau ngeliat tapi nggak bisa jadinya. Akhirnya Mbak Ambar, akhirnya aku nengok Pak ke jendela gitu Pak, ya itu Pak, nggak tahu itu apa Pak, itu di sana ada perempuan Pak, kayak kuntilanak Pak, kayak sundel bolong, katanya seperti itu. Wah kamu jangan ngaco, jangan ngarang. Sumpah Pak, aku ngapain ngarang-ngarang, itu tadi perempuannya lagi duduk, lagi jongkok ngadep ke arah ari-ari Pak. Aku nggak ngeliat mukanya, cuman ngeliat belakangnya doang. Tapi itu bener banget, itu jelas banget, itu kayak cewek Pak, itu kayak perempuan. Dasternya putih Pak, bajunya putih, rambutnya panjang banget, nempel nyampe tanah Pak. Wah kok serem ya Mbar ya. Nah itu tadi makanya, tapi udah ya, kamu jangan bilang-bilang yang lain, ntar pada heboh lagi, pada ribut lagi. Oh iya Pak, simpan aja sendiri gitu. Akhirnya udah hari itu berjalan. Malam harinya normal seperti biasa, diadain tahlilan lagi. Selepas tahlilan pun sama, rutinitas aktivitasnya tuh seperti biasa. Dan sampai akhirnya datanglah jam tidur, jam 9 malam. Itu beberapa anggota keluarga itu udah ambil posisi pada rebahan di sana. Ada yang ngobrol-ngobrol doang, ada yang emang udah langsung tidur juga ada. Sampai akhirnya jam 10 malam Mbak Ambar juga ambil posisi yang sama kayak sebelumnya, kayak hari kemarin. Jadi posisi itu tuh udah kayak hak milik gitu ya. Ini aku di sini, kamu di sana itu udah setiap hari itu udah paten seperti itu. Mbak Ambar kembali tidur di samping jendela itu. Lagi-lagi jam 11 malam ada bunyi krosek-krosek lagi. Nah ini ayam lagi nih. Mbak Ambar kan nengok ke bapaknya gitu. Bapaknya belum tidur, masih duduk gitu ya, masih baca apa kata Mbak Ambar gitu. Wah bapak masih melek gitu, tapi udah biarin lah, masih krosek-krosek ini. Udah Mbak Ambar tutup mata begitu ya, tapi telinganya itu masih fokus ke arah suara tadi, arah halaman samping rumah itu. Si bapaknya tahu-tahu nyamperin lagi, Bar, bapak tidur duluan ya katanya. Oh iya Pak, silakan Pak. Kalau ada apa-apa nanti ceritain ke bapak ya, katanya begitu. Wah enak aja, aku juga nggak mau Pak gitu. Udah bapak tidur aja. Udah akhirnya bapaknya tidur, Mbak Ambar sendirian di situ. Nggak bisa tidur, susah tidur karena masih kepikiran dengan apa yang kemarin dia lihat. Lebih ke rasa takut sih waktu itu. Takut, bener-bener takut sebenarnya. Waduh ini kalau sosok itu masuk gimana ya, yang lain udah pada tidur, akunya belum tidur sendiri, mana nggak bisa tidur, kata Mbak Ambar. Lagi-lagi si anak, si bocah tiba-tiba nangis kejer lagi. Yang sebelumnya kan sekitar jam 8, jam 9, ini tuh jam 11 malam nangis kejer ya gitu. Wah itu kenapa lagi tuh si bocah. Akhirnya beberapa orang bangun kan, nulungin, dinenenin kayak gitu. Kurang lebih sekitar 1 jam, hampir tengah malam atau udah lewat tengah malam gitu, baru si anak tadi tuh lagi-lagi nangis kejer, tahu-tahu dep gitu, diem gitu, kayak
lampu dimatiin ceplek, tahu-tahu gelap gitu ya. Udah pulas lagi, akhirnya pada tidur lagi kan. Nah di situ kurang lebih sekitar 15 menit setelah si dedek bayi tadi tidur, Mbak Ambar ngedenger lagi kruk kruk kruk, kok 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 kayak gitu, suara pelan. Itu suara, ini suara ayam lagi nih yang kemarin nih. Pasti ini kuntilanak yang kemarin nih di sana. Dan Mbak Ambar pun coba memberanikan diri, memastikan kalau apa yang dilihat itu benar ya. Ini bener nggak sih? Ini bener nggak sih? Gitu. Coba dilihat lagi. Astagfirullahaladzim, iya bener. Dan kali ini posisinya itu agak bergeser. Kalau sebelumnya itu kan ngebelakangin. Kali ini Mbak Ambar itu ngelihatnya dari samping, ngelihatnya ke arah sana. Kelihatan sampingnya itu seperti apa, posisinya jongkok, lagi ngadep ke arah ari-ari. Dan sayangnya Mbak Ambar itu nggak bisa ngelihat mukanya ketutup rambut. Cuman yang bikin seremnya, yang bikin serem lagi maksudnya, si sosok tadi itu kayak lagi memasukkan tangannya ke dalam ini loh, kualinya ari-ari. Ari-ari kan biasanya ditaruhnya, mungkin beda daerah, beda budaya ya, tapi kalau mungkin di sekitaran di Jawa Tengah itu hampir sama. Kayak dimasukin kuali begitu kecil, dimasukin ke dalam, terus nanti di atasnya dikasih garam. Itu maksudnya mungkin biar nggak dimakan sama binatang ya. Nanti di atasnya ditutup, kayak dikasih lubang begitu. Itu ceritanya kayak buat nafas lah. Ini masalah budaya ya, seperti itu yang dipercaya sama warga masyarakat itu seperti itu. Nah, itu kondisinya kualinya itu udah kebuka, dan si sosok tadi itu tangannya masuk ke dalam, terus kayak begini, kayak makanin ari-ari itu, seolah-olah begitu ya. Yang Mbak Ambar lihat kayak gitu, makanin. Wah, ari-arinya kok dimakanin kayak gitu. Mbak Ambar meskipun takut, dia tuh pengen memastikan ini bener nggak sih dia lagi ngapain. Oh iya bener, dia tuh kayak lagi makanin ari-ari tadi. Nah tiba-tiba saat dilihatin seperti itu, si sosok tadi tuh agak nengok begini ya, cuman sedikit gitu. Tapi mukanya nggak kelihatan, tetap nggak kelihatan karena masih ketutup sama rambut. Cuman Mbak Ambar tahu kalau kalau si perempuan itu tuh nengok begini sebentar, balik lagi, tiba-tiba kan di sana ada lampu kecil ya. Lampu itu tadi yang buat penerangan itu tahu-tahu mati sendiri, dan di situ gelap banget. Tapi masih kelihatan sosok itu, putih hitam, kontras banget, dan itu ngebentuk bener-bener itu kayak sosok kuntilanak seperti itu. Udah Mbak Amar udah nggak kuat, aku nggak kuat, nanti besok aku mau cerita ke bapak, besok mau cerita ke bapak gitu. Akhirnya Mbak Ambar balik lagi tidur gitu kan, tutup bantal begini, lagi takut-takutnya, lagi panik-paniknya, mukanya udah ditutup bantal. Tiba-tiba Mbak Ambar itu ngedenger suara, kayak suara orang ketawa ngikik, tapi kecil banget. Kikik 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 kikik, kayak gitu. Itu udah makin dia takut. Suaranya dari samping, ini beneran deh, ini kuntilanak itu deh. Nanti ya besok aku mau cerita ke bapak nih harus ngapain gitu ya. Dan akhirnya malam itu Mbak Ambar itu bener-bener hampir nggak bisa tidur. Baru bisa tidur itu sekitar jam 3 pagi. Tapi kejadian sampai si sosok tadi ketawanya kedengeran, itu nggak terlalu lama, kurang lebih sekitar 10 menit. Setelah itu udah hening lagi. Dan Mbak Ambar itu sempat ngelongok begini, itu udah nggak ada apa-apa gitu. Di sana itu udah bersih. Akhirnya Mbak Ambar kelap-kelip sampai jam 3 pagi itu baru tidur. Nah, keesokan paginya bangunnya kesiangan jam 8 gitu, baru bangun. Itu pun dibangunin, Bar bangun. Oh iya aku kesiangan. Nah pas itu yang ngebangunin itu bapaknya. Pak, aku mau cerita Pak. Cerita apa lagi? Semalam ngeliat apa lagi? Kata bapaknya digituin. Ini Pak, semalam aku tuh udah ngelihat Pak, bener-bener ngelihat Pak. Kamu ngelihat apa? Itu Pak, sosok yang kemarin, kuntilanak yang kemarin. Dia ternyata jongkok di situ tuh makanin ari-ari Pak. Masa sih? Iya bener Pak, sumpah Pak. Ayo yuk, kita coba yuk, kita tengok ari-arinya tuh seperti apa, kata bapaknya. Sebentar.
Nah, udah akhirnya si bapaknya pun ke sana ke belakang, coba dibuka ari-arinya. Mbar, gak ada apa-apa Mbar, ari-arinya masih utuh kok gitu. Wah, kok bisa ya Pak ya? Tapi alhamdulillah sih Pak, ari-arinya gak kenapa-napa. Aku justru takutnya khawatirnya tuh ada apa-apa Pak. Oh itu mungkin gini kali ya Mbar ya. Itu makhluk gaib kali ya. Dan apa sih ya hubungannya kira-kira dengan si bayi itu yang nangis terus kalau malam? Ya itu mungkin itu Pak, si dede bayinya tuh ngerasa kan katanya ada ini ya Pak ya, itu kan salah satu saudaranya Pak Ari-Ari itu. Mungkin si bayi ngerasa kali Pak ada sesuatu yang lagi nggak baik yang lagi ngegangguin saudaranya. Oh bisa jadi ya kayak gitu ya. Enaknya gimana ya Mbak ya? Coba Pak ke ini aja Pak, ke Ustadz siapa ya, nggak disebutin namanya gitu, Ustadz Rohman gitu aja deh ya namanya, ke Pak Ustadz Rohman deh Pak. Coba konsultasi gitu, enaknya tuh gimana, apa ada salahnya atau enggak kayak gitu. Kalau enggak nanya ke Wadukri deh. Wadukri itu sama di situ tuh dianggap kayak praktisi supranatural gitu ya, tapi dari ya kejawen begitu. Coba tanya Wadukri juga begitu, konsultasi lah gitu, enaknya tuh gimana. Akhirnya bapaknya pagi itu ke sana ke siapa? Ustadz Rohman sama ke Wadukri, disampaikan lah masalah itu. Dan ya masing-masing punya cara, masing-masing punya ini ya untuk menangani hal itu, kayak penangkalnya lah seperti itu. Dan akhirnya Wadukri itu ke sana, sempet nyamperin ke rumahnya Mbak Ambar, ke situ nengokin ari-arinya, rumahnya juga dicekin gitu, dan katanya sih oh rumahnya aman, bersih kok, nggak apa-apa. Ini cuman tamu aja, dia lewat ke sini mampir terus kayak ada yang bau wangi gitu. Jadi si Kuntinya itu ya ke situ mampir kali, cuman apa ya, icip-icip katanya. Waduh, di situ Mbak Ambar tuh udah makin serem lagi gitu ya. Dan jawaban Ustadz Rohman juga ya bilangnya seperti itu. Ini ya cuman kayaknya jin lah, jin yang iseng ngeganggu kayak gitu ya, kurang lebih jawabannya itu mirip mereka berdua. Sampai akhirnya udah hari itu selesai, malam harinya lagi, malam kelima, kejadiannya lagi-lagi masih sore jam 9 malam, si dedek bayi itu nangis lagi, nangis kejer, dan kali ini itu cukup lama sampai tengah malam lagi, dan itu nggak putus. Kalau sebelumnya kan putus, ini bener-bener nangis terus sampai kasihan semua orang yang ada di sana. Ini gimana ya, ini gimana ya. Mbak Amber jadi inget, Pak coba tengokin ari-arinya Pak katanya. Oh iya nanti bapak kesana deh, coba tengokin ari-arinya. Pas bapaknya kesana, bapaknya kan lewatnya pintu depan ke situ, coba ke samping, di situ bapaknya berhenti kakinya. Dung, astagfirullahaladzim gitu. Nah di situ bapaknya tuh ngelihat ada sosok yang Mbak Ambar lihat malam itu, sosok perempuan, rambutnya panjang, lagi nongkrongin kuburan ari-ari tadi, nongkrong di sana. Tapi bapaknya tuh nggak ngelihat, bapaknya tuh cuma ngelihatnya dari belakang. Dan akhirnya bapaknya karena takut balik lagi ke dalam. Bar, koncomu katanya, koncomu ada di situ katanya, teman kamu ada di situ. Teman siapa Pak? Itu loh yang malam-malam itu, yang kuntilanak itu. Enak aja temanku katanya. Jam segini Pak udah di situ. Iya udah di situ. Nah akhirnya Mbak Ambar karena ramai kan, nengok begini gitu. Nggak ada apa-apa Pak. Nah waktu itu beberapa anggota keluarga itu ada yang ngedengar perbincangan mereka. Kalian tuh lagi ngomongin apaan sih dari tadi, kok tak perhatiin, kayaknya lagi ada urusan tapi rahasia banget, ini ada apa sih sebenarnya. Akhirnya Mbak Ambar pun ngebuka. Jadi gini, ngumpul semua di situ kan. Jadi gini, aku tuh kemarin ngelihat satu sosok seperti ini diceritain ya. Dan tadi bapak juga ngelihat seperti itu. Nah udah diceritain kayak gitu kan, orang satu rumah jadi takut semua kayak gitu. Dan ditambah lagi ada salah satu anggota keluarga juga yang nyampein kalau aku juga dengar dari si mbak ini, salah satu tetangganya perempuan, aku ngelihat Mbak Rosi katanya.
Mbak Rosi ngeliat gimana? Iya, Mbak Rosi tuh duduk depan rumah. Tapi kayak gitu, dandannya kok serem banget gitu ya. Tapi mukanya itu Mbak Rosi. Wah, itu bukan Mbak Rosi kali, katanya. Itu orang lain kali, atau ya biasalah itu setan kali, kata Mbak Ambar tuh seperti itu. Jangan-jangan itu tuh yang dilihat sama si ibu tadi. Wah, ini ada apa sih ya? Sebenarnya ada apa gitu. Kenapa kok kita jadi ngalamin kayak gini? Kenapa Mbak Rosi bisa ya diikuti hal-hal seperti ini? Sebenarnya ada apa gitu. Nah, kata si bapaknya ya nggak tahu, mungkin nantilah, mungkin nunggu sampai 7 hari. Kalau udah 7 hari semoga aja bisa tenang. Yang penting gini aja, kita nggak usah takut lah, kata bapaknya. Tapi dalam hati bapaknya itu sebenarnya takut juga. Tapi karena ada temennya sama-sama takut ya udah agak mendingan waktu itu. Dan akhirnya malam itu sampai jam 12 malam mereka masih pada melek. Si dedek bayi tiba-tiba diem lagi, dem lagi, tidur pulas lagi. Yang lain yang tadinya cuek langsung pada tidur begitu. Ini karena udah ngedenger cerita seperti itu. Akhirnya mereka jadi mikir gitu ya, jadi ngobrol satu sama lain, ngebahas. Wah, udah cerita horor itu banyak yang bertebaran di sana akhirnya. Mereka sama-sama takut gitu, tapi mereka menikmati momen seperti itu. Tiba-tiba lagi mereka asik-asik ngobrol, belum tidur, kurang lebih sekitar jam setengah 1, hampir jam 1 begitu. Mereka semuanya diem gitu. Saat ngedenger ada bunyi ayam. Kruk, 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 kruk gitu. Dan ayam itu ternyata dari belakang, dari arah dapur gitu. Kruk, 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 kok, 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 kruk, 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 kayak gitu. Mbak Amber langsung, Pak, kuntilanaknya, Pak, kuntilanaknya gitu. Nah, yang lain kan langsung pada histeris, pada ketakutan. Nah, ibunya Mbak Amber langsung nyamber si dedek bayinya yang di bawah situ ya. Emang posisinya agak ke belakang, di sampingnya si ibunya Mbak Ambar situ, di sisinya samping belibet di sisi neneknya itu. Akhirnya langsung diambil begini, diselamatin. Takutnya ibunya tuh mikirnya kalau kuntilanak kan demen sama anak kecil gitu, takutnya nanti diapa-apain. Akhirnya diambil, dibawa, dipeluk. Udah ngumpul lah mereka di sana di satu sudut yang paling jauh dari belakang, berarti yang deket-deket depan situ. Krok, 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 itu tambah kencang, tambah kencang, tambah kencang. Dan tiba-tiba ada bunyi ketawa, cekik gitu, cekik. Wah, beneran itu di situ nggak ada yang pada bisa ngomong, malah pada jejeritan gitu ya, pada ketakutan. Mereka sama-sama nunggu ada yang berani ngelihat ke arah dapur ya, bukan ke dapurnya, ke arah dapur. Ada yang bener-bener nggak berani. Udah mereka tuh pada ketakutan. Dan sesaat setelah itu tiba-tiba ada bau anyir. Pertama bau wangi dulu, seripit gitu, bau wangi kayak wanginya orang mati seperti itu. Baunya wangi. Sekitar 1 menit bau itu berubah gitu. Jadi bau yang agak sedikit aneh. Sampai akhirnya itu berubah jadi bau anyir, bau amisnya darah. Setelah itu berubah lagi jadi bau bangkai. Nah, setelah bau bangkai itu tiba-tiba beberapa dari mereka itu katanya ngelihat sosok kuntilanak tadi itu ngelintas di pintu dapur begini. Set dia pindah, dari sini ke sini. Set dia terbang pindah, dan suara ayam tadi itu pindah ke samping rumah. Krok, 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 kok, 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 kayak gitu. Di situ Mbak Amber, wah, dia udah keluar. Si itu udah keluar, paling lagi di tempat ari-ari katanya. Ya udah, kita berdoa yuk sebisanya yuk. Akhirnya udah pada ngumpul di situ, pada berdoa semua. Nah, di situ lagi pada berdoa, si dedek bayinya yang tadinya tidur pulas kebangun lagi, nangis lagi, kejer lagi. Momen lagi nangis itu, Mbak Ambar itu memanfaatkan momen itu untuk melakukan investigasi ya, penyelidikan. Meskipun takut tapi diberani-beraniin. Bayinya lagi nangis kejer, orang lagi pada histeris, lagi pada panik. Mbak Ambar ngelongok jendela dan bener aja di situ si sosok kuntilanak tadi itu lagi ngambilin begini. Kali ini tuh ngambilnya kasar banget. Kayak begini terus kayak dimakan ya, seolah-olah gitu. Mbak Ambar sendiri tuh nggak bisa ngelihat dengan jelas karena ketutup rambut mukanya. Jadi cuman begini, udah. Setelah itu tiba-tiba
bayinya itu diem lagi. Udah tenang lagi pas Mbak Ambar buka begini, nah itu di situ puncaknya. Si sosok kuntilanak tadi, Mbak Ambar begini kan, itu posisinya udah nempel di jendela. Begini, dan di situ ngelihat mukanya katanya hitam semua, kayak tanah kering tapi hitam begini, nggak ada matanya, nggak ada mulutnya, seperti itu. Di situ Mbak Ambar ngejerit sejadi-jadinya, Pak gitu, nyebut nama bapaknya, Pak, kuntilanaknya di jendela, kuntilanaknya di jendela. Yang lain kan pada panik, akhirnya ngumpul lagi di situ. Ayo doa lagi. Pada baca doa semuanya, dicek sama bapaknya begini. Bapaknya itu sebenarnya takut, tapi karena di situ orang paling tua, orang paling megang kendali lah, namanya gengsi gitu kan. Paling nggak dia harus tampil juga di situ. Pas dilongok begini, nggak ada, Mbar, udah pergi, Mbar, kata bapaknya. Oh ya udah, alhamdulillah. Dan itu adalah puncak kejadiannya, di mana Mbak Ambar itu dikasih lihat sosok yang seperti itu. Dan hari-hari selanjutnya itu kejadian seperti tadi itu berulang. Jadi nggak perlu gue ceritain secara detail. Sampai pada malam ketujuh tahlilan, selepas tahlilan, masing-masing ya dengan rasa ketakutan itu, tapi mereka tetap berusaha setenang mungkin gitu. Kalau mengatasinya tuh begini, kalau misal ada yang mau ke kamar mandi atau apa, itu harus ditemenin, minta ditemenin, dan semuanya itu setuju. Sampai akhirnya sekitar jam 1 malam, semuanya udah tidur nih, pules semua, Mbak Ambar juga udah tidur. Tiba-tiba si anak bayi itu nangis lagi, kejer. Nah, waktu itu yang pertama bangun kan neneknya yang di sampingnya, karena paling deket. Pas neneknya bangun begini, dia tuh kaget banget. Ya Allah, setan, lunga. Nah, waktu itu neneknya itu ngelihat ada satu sosok ya mirip kuntilanak tadi seperti itu, lagi narik-narikin tangannya si bayi, lagi dicubit-cubitin begini gitu. Pantesan si bayi itu nangis. Akhirnya kayak gitu si neneknya, lunga singaduh katanya, lunga singaduh. Itu kayak diajak berantem begitu, tapi si neneknya katanya mau megang, tapi kayak nggak kena, entah tangannya aslinya nggak gerak atau gimana. Tapi perasaan neneknya katanya waktu itu tangannya itu udah jalan begini loh, tapi nggak kena, di begini itu nggak kena. Akhirnya apa yang diambil itu bayinya diambil, langsung dipeluk begini. Si sosok tadi itu agak naik ke atas begini, nah kayak terbang, terus mundur dan keluar di ruangan depan sana. Bes udah nggak kelihatan di situ. Dan alhamdulillah semenjak hari itu udah nggak pernah terjadi apa-apa lagi. Nah, menurut pengakuan si neneknya, si ibunya Mbak Ambar, si neneknya bocah bayi tadi, katanya muka dari sosok kuntilanak tadi mirip mukanya Mbak Rosi. Tapi si nenek tadi yakin kalau itu tuh bukan Rosi. Itu bukan Rosi, itu setan. Dia cuman nyamar gitu aja. Ya, tujuannya seperti itu, mau bikin fitnah lah. Sesuatu yang nggak baik, intinya seperti itu. Dan alhamdulillah setelah itu semuanya lancar, dan si dedek bayi sekarang udah besar, menjadi bayi laki-laki ya, menjadi anak laki-laki yang pintar, yang pemberani, yang sehat juga. Ya, intinya sekarang udah besar lah ya, udah remaja lah, udah belasan tahun kan usianya. Kayak gitu, alhamdulillah semuanya tuh berjalan lancar setelah itu. Untuk kayak menafkahi si anak tadi itu lebih ke kakek neneknya waktu itu, sama bapaknya tentu saja. Ya, alhamdulillah semuanya baik-baik aja. Terima kasih buat Mbak Ambarwati di Pekalongan yang udah berbagi cerita ini. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah mau nonton, mau dengerin. Mohon maaf kalau misal banyak salah-salah kata, ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Semoga kita tetap diberi kesehatan, semoga kita tetap diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Sekali lagi terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.